Selamat datang di channel kami. Pernahkah kalian mendengar tentang seorang pemikir brilian yang mampu menjembatani pemikiran Timur dan Barat, serta menghubungkan mistisisme Islam dengan kebijaksanaan Taoisme? Dia adalah Toshihiko Izutsu. Dalam video ini, kita akan mengungkap kisah luar biasa tentang sosok yang menguasai lebih dari 30 bahasa, menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jepang dengan akurasi yang menakjubkan, dan menyelami filosofi Sufisme serta Taoisme dengan cara yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Apakah kalian siap memasuki dunia pemikiran yang melampaui batas ruang dan waktu? Mari kita mulai perjalanan ini, sebuah perjalanan yang akan mengubah cara kita memahami spiritualitas dan realitas. Toshihiko Izutsu lahir pada 4 Mei tahun 1914 di Tokyo, Jepang. Izutsu dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menghargai pendidikan dan intelektualitas. Ayahnya adalah seorang guru yang berfokus pada pengajaran, kaligrafer, dan sebagai seorang penulis kanji dan penganut Buddha Zen. Sementara ibunya dikenal sebagai seorang wanita yang sangat peduli terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak-anaknya. Lingkungan keluarga yang mendukung dan penuh perhatian memainkan peran penting dalam pengembangan intelektualnya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Tokyo, Izutsu melanjutkan studi di Universitas Tokyo. Di sini, ia terlibat dalam studi filsafat dan agama yang menjadi fondasi dari pemikiran dan karya-karyanya di masa depan. Selama masa studinya, Izutsu menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap pemikiran Timur, khususnya Sufisme dan Taoisme. Izutsu pada awalnya kuliah di Fakultas Ekonomi di Universitas Keio, tetapi kemudian dia memilih pindah ke Fakultas Sastra karena ingin diajar oleh Profesor Junzaburo Nishiwaki. Setelah mendapat gelar sarjana, ia pun menjadi asisten dosen sejak tahun 1937. Pada tahun 1958, Izutsu menyelesaikan terjemahan pertama Al-Quran, langsung dari bahasa Arab ke bahasa Jepang. Adapun terjemahan lainnya yang dikerjakan oleh Okawa Shumei, tapi tidak langsung dari bahasa Arab. Terjemahannya terkenal karena akurasi linguistiknya dan menjadi rujukan dalam penulisan naskah akademik di Jepang. Ia adalah seorang poliglot dan menguasai lebih dari 30 bahasa, termasuk Parsi, Sanskerta, Pali, Cina, Rusia, dan lainnya. Izutsu hanya perlu 1 bulan belajar bahasa Arab hingga dia mampu menamatkan membaca Al-Quran secara penuh. Kurang dari 10 tahun kemudian, Izutsu telah menjadi profesor filsafat Islam di Universitas McGill di Montreal, Quebec, dari tahun 1969 hingga tahun 1975. Dia juga kemudian menjadi pengajar filsafat Islam di Institut Filsafat Iran di Tehran. Namun setelah revolusi Islam Iran pada tahun 1979, ia terpaksa kembali ke Jepang dan menghabiskan banyak waktu untuk riset dan menulis. Di Jepang, ia mulai mengajar di berbagai universitas, termasuk Universitas Tokyo. Di sana, ia mengembangkan karya-karya penting yang membahas hubungan antara Sufisme dan Taoisme. Salah satu karyanya yang terkenal, Sufism and Taoism, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam 2 jilid. Karya ini menunjukkan kemampuannya untuk menghubungkan berbagai tradisi spiritual dan filosofis, serta memberikan wawasan yang mendalam tentang mistisisme dan pemikiran religius. Toshihiko Izutsu dikenal luas karena kemampuannya dalam menghubungkan dan menganalisis pemikiran dari berbagai tradisi spiritual. Izutsu memfokuskan kajiannya pada kesamaan antara mistisisme Islam dan Taoisme, dengan menekankan aspek-aspek metafisika dan ontologi yang mendalam dari kedua tradisi tersebut. Salah satu kontribusi utamanya adalah penjelasan mengenai konsep satu realitas atau Tuhan dalam Sufisme, dan bagaimana konsep ini dapat dipahami dalam konteks pemikiran Taoisme, yang juga menekankan pada kesatuan universal dan harmoni. Di dalam karya ini, Izutsu menyajikan perbandingan antara pemikiran Ibnu Arabi yang mengajarkan bahwa
Semua yang ada merupakan manifestasi dari satu realitas yang tak terpisahkan dengan Tuhan. Dan ajaran Taoisme yang menyebutkan konsep Tao sebagai prinsip dasar dari segala sesuatu. Dengan membandingkan keduanya, Izutsu mengungkapkan betapa miripnya pandangan tentang realitas dalam kedua tradisi ini meskipun berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Karya Izutsu juga membahas bagaimana pandangan-pandangan ini berfungsi dalam konteks mistisisme praktis, termasuk pengalaman mistis dan perjalanan spiritual yang dialami oleh para pengikut kedua tradisi. Izutsu menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam terminologi dan praktik, terdapat benang merah yang menghubungkan pemahaman mistis tentang realitas, kesadaran, dan pencapaian pencerahan. Dalam konteks mistisisme, Izutsu memandang satu realitas sebagai inti dari pemahaman spiritual yang melampaui batasan individu dan material. Menurutnya, seluruh eksistensi dan fenomena di dunia ini merupakan cerminan dari realitas tersebut, dan pengalaman mistis adalah cara untuk menyadari serta mengalami kesatuan ini. Konsep ini menggambarkan pandangan bahwa realitas tertinggi atau Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu, dan segala sesuatu merupakan bagian dari manifestasinya. Izutsu juga memberikan perhatian khusus pada hubungan antara Tuhan dan manusia dalam konteks mistisisme. Ia memandang hubungan ini sebagai hubungan yang intrinsik dan mendalam, di mana manusia melalui pengalaman spiritual dapat menyadari keterhubungannya dengan Tuhan. Dalam pandangan Izutsu, pencarian spiritual bukan hanya tentang mencapai kesadaran individu, tetapi tentang mengalami kesatuan dengan realitas yang lebih besar. Dalam Sufisme, terutama dalam ajaran Ibnu Arabi, Izutsu menemukan pemahaman yang mirip tentang hubungan ini. Ibnu Arabi mengajarkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya realitas yang ada, dan semua ciptaan adalah manifestasi dari Tuhan. Konsep wahdat al-wujud atau kesatuan eksistensi yang diajarkan oleh Ibnu Arabi sangat resonan dengan pandangan Izutsu tentang satu realitas. Di sisi lain dalam Taoisme, Izutsu melihat kesamaan dalam konsep Tao, prinsip dasar yang melandasi segala sesuatu. Meskipun Tao tidak dipersonifikasikan seperti Tuhan dalam mistisisme Islam, ia merupakan prinsip fundamental yang mengatur dan menyatukan seluruh realitas. Izutsu mencatat bahwa baik dalam Sufisme maupun Taoisme, ada pemahaman yang mendalam tentang kesatuan dan keterhubungan seluruh eksistensi. Toshihiko Izutsu meninggalkan warisan intelektual yang mendalam dan terus hidup dalam bidang studi filsafat agama dan mistisisme. Karya-karyanya tidak hanya menjembatani Timur dan Barat dalam hal pemikiran filosofis, tetapi juga memperkaya studi lintas agama dengan pendekatannya yang unik terhadap mistisisme dan spiritualitas. Salah satu pengaruh terbesarnya adalah kemampuannya untuk menyajikan konsep-konsep yang kompleks dari berbagai tradisi agama dengan cara yang dapat dipahami oleh pembaca dari latar belakang yang berbeda. Izutsu sering dilihat sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam memperkenalkan filsafat Islam, terutama Sufisme, ke dunia Barat. Ia membuka mata banyak akademisi terhadap kekayaan pemikiran mistis dalam Islam, sebuah tradisi yang seringkali terpinggirkan dalam studi agama-agama dunia. Dengan kemampuan poliglotnya yang luar biasa, Izutsu mampu menembus batasan bahasa dan budaya yang memungkinkannya untuk menerjemahkan dan menganalisis teks-teks kuno dengan presisi yang jarang dimiliki oleh para sarjana lain. Salah satu pengaruh terbesar yang diberikan oleh Izutsu adalah pada generasi muda akademisi yang mulai tertarik pada studi lintas agama dan filsafat. Ia berhasil menunjukkan bahwa melalui studi yang mendalam dan keterbukaan terhadap berbagai perspektif, seseorang dapat menemukan benang merah universal yang menghubungkan seluruh umat manusia, terlepas dari kepercayaan atau latar belakang budayanya. Karya-karya Izutsu telah membentuk landasan baru dalam studi perbandingan agama dan terus menginspirasi diskusi serta penelitian akademis hingga hari ini.
Di Jepang sendiri, nama Izutsu tetap dihormati sebagai salah satu filsuf dan orientalis terbesar yang pernah ada. Universitas-universitas di seluruh dunia masih menggunakan karyanya sebagai bahan ajar, dan banyak mahasiswa filsafat yang meneliti lebih jauh tentang kontribusinya dalam memahami hubungan antara agama-agama besar di dunia. Warisannya tetap relevan karena pendekatannya yang tidak hanya berbasis pada akademis, tetapi juga pada pencarian makna spiritual yang lebih dalam. Izutsu telah mengajarkan bahwa melalui pencarian intelektual dan spiritual, kita dapat menemukan kesatuan yang lebih besar yang melampaui perbedaan-perbedaan superficial. Warisan ini terus hidup dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang yang mengejar pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Toshihiko Izutsu dikenal tidak hanya sebagai seorang orientalis yang mendalami berbagai tradisi filsafat dunia, tetapi juga sebagai seorang pemikir yang memiliki apresiasi mendalam terhadap kekayaan pemikiran dalam dunia Islam, khususnya dalam bidang filsafat dan mistisisme. Ia terpesona oleh kompleksitas dan kedalaman tradisi intelektual Islam, yang ia anggap memiliki potensi luar biasa dalam menawarkan wawasan filosofis yang melampaui batasan-batasan tradisi keagamaan lainnya. Salah satu tokoh yang sangat diapresiasi oleh Izutsu adalah Ibnu Arabi, seorang filsuf dan mistikus besar dari tradisi Sufi. Ajaran Ibnu Arabi tentang wahdat al-wujud atau kesatuan wujud menjadi fokus utama dalam banyak karya Izutsu. Bagi Izutsu, pemikiran Ibnu Arabi tentang kesatuan seluruh eksistensi dengan Tuhan tidak hanya relevan dalam konteks spiritual, tetapi juga dalam diskusi metafisika dan ontologi yang lebih luas. Melalui studi mendalam terhadap teks-teks Ibnu Arabi, Izutsu mampu menyingkap lapisan-lapisan tersembunyi dari ajaran mistisisme Islam dan mengaitkannya dengan pemikiran dari tradisi lain, seperti Taoisme. Izutsu juga sangat menghargai tradisi filsafat Islam yang berkembang pesat di dunia Islam pada abad pertengahan. Ia terinspirasi oleh filsuf-filsuf besar seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Avicenna, dan Al-Ghazali yang berhasil memadukan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Dalam pandangan Izutsu, filsafat Islam memiliki keunikan tersendiri karena tidak hanya membahas masalah-masalah logika dan metafisika, tetapi juga mencakup dimensi spiritual yang mendalam. Bagi Izutsu, filsafat Islam adalah salah satu tradisi yang paling kaya dalam hal penggabungan antara pemikiran rasional dan pencarian spiritual. Izutsu juga memberikan perhatian khusus kepada perkembangan teologi dan mistisisme dalam Islam, terutama di Iran. Di Iran, Izutsu banyak mempelajari karya-karya filsuf seperti Mulla Sadra yang memperkenalkan konsep hikmah muta'aliyah atau filsafat transenden. Ia sangat terkesan oleh pendekatan Mulla Sadra yang menggabungkan metafisika, teologi, dan mistisisme menjadi satu kesatuan yang harmonis. Bagi Izutsu, Mulla Sadra adalah contoh sempurna dari bagaimana filsafat Islam terus berkembang dan berinovasi, bahkan di masa-masa yang sering dianggap sebagai periode kemunduran intelektual di dunia Islam. Apresiasi Izutsu terhadap pemikiran dalam dunia Islam juga tercermin dalam cara ia mendekati teks-teks Islam. Ia selalu mendekati teks-teks ini dengan rasa hormat yang tinggi, menyadari bahwa setiap kata dan konsep memiliki kedalaman makna yang harus diungkap melalui studi mendalam dan refleksi spiritual. Ia menolak pendekatan reduksionis yang seringkali hanya melihat teks-teks agama sebagai sekadar doktrin dogmatis. Sebaliknya, ia melihat teks-teks ini sebagai karya-karya agung yang mengandung hikmah dan pengetahuan yang relevan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya bagi komunitas Muslim. Penghargaan Izutsu terhadap dunia filsafat dan mistisisme Islam tidak hanya terbatas pada analisis intelektual. Ia juga mengakui bahwa tradisi-tradisi ini memiliki potensi untuk memperkaya pengalaman spiritual individu. Dalam banyak tulisannya, Izutsu menekankan pentingnya pengalaman mistis sebagai jalan untuk memahami realitas yang lebih tinggi, sebuah pandangan yang ia temukan sangat menonjol dalam ajaran Sufi dan filsafat Islam.
Secara keseluruhan, apresiasi Toshihiko Izutsu terhadap pemikiran filsafat dan mistisisme dalam Islam adalah salah satu aspek terpenting dari karyanya. Ia melihat tradisi intelektual dan spiritual Islam sebagai sumber kebijaksanaan yang tidak hanya relevan bagi Muslim, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Dalam dunia yang semakin terfragmentasi, Izutsu percaya bahwa pemikiran mistik dan filosofis dari Islam dapat menawarkan jalan menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang kesatuan dan keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan. Menjelang akhir kehidupannya, Izutsu tetap berkomitmen pada dunia akademik dan spiritual. Meskipun kesehatannya mulai menurun, semangatnya untuk meneliti dan mengajar tidak pernah padam. Bahkan dalam masa-masa terakhirnya, ia terus menulis dan membimbing para mahasiswa serta peneliti muda yang tertarik dengan kajian filsafat Islam dan mistisisme. Banyak dari murid-muridnya yang mengagumi ketekunannya dan dedikasinya, meskipun tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Izutsu mewasiatkan pada murid-murid dan keluarganya, di mana ia sering berbicara tentang pentingnya menjaga semangat pencarian ilmu. Ia mendorong para pengikutnya untuk tidak pernah berhenti bertanya dan mencari kebenaran, baik dalam konteks intelektual maupun spiritual. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan bahwa pemahaman terhadap tradisi yang berbeda, seperti Sufisme dan Taoisme, harus dijalani dengan rasa hormat dan keterbukaan. Bagi keluarganya, pesan yang selalu ia tekankan adalah pentingnya keharmonisan dalam hidup, baik dengan sesama manusia maupun dengan alam semesta. Ia percaya bahwa kehidupan yang sejati adalah yang dilandasi oleh kesadaran mendalam akan kesatuan dengan alam, serupa dengan prinsip Tao yang ia pelajari selama bertahun-tahun. Izutsu wafat pada 7 Januari 1993 di Tokyo dalam keadaan damai, dikelilingi oleh keluarganya. Murid-muridnya yang tersebar di seluruh dunia melanjutkan perjuangannya dalam menjembatani pemikiran Timur dan Barat, serta memperdalam studi tentang filsafat dan mistisisme. Hingga hari ini, karya-karya dan pemikirannya tetap hidup, menginspirasi generasi baru yang mencari jalan untuk menghubungkan spiritualitas dan filsafat melalui lensa lintas budaya.